Kesehatan, terus kita istilahnya dan kemudian kita juga tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik manapun, karena kita juga berpikiran kalau kita nanti membawa politik di dalam jamaah Baiker Subuhan, isi kepala masing-masing orang benten-benten kan ngeten. Terus kita sangat menghormati niku supados kegiatan kita fokus murni hanya untuk nderek memakmurkan soft masjid yang ada di seputaran kota Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa nderek sholat subuh berjamaah di Masjid Sunan Kalijogo di daerah Seyegan. Masih diparingi iman, masih diparingi diringankan langkah kaki kita untuk menarik gas motor kita menuju ke masjid di daerah Seyegan ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita mengenal cahaya Islam dan kita berharap mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Derek kepada jamaah sedoyo, saya mewakili teman-teman untuk memperkenalkan apa niku BSJ nggih. Terus Baiker Subuhan Jogja menika berawal dari kegiatan subuhan dari Lampung. Terus yang pertama kali berdiri itu di Lampung, kemudian Jakarta, kemudian Jogja itu kota ketiga. Kita mulai subuhan niko 29 Juli 2017. Terus insya Allah mangke menginjak tahun Juli tahun 2025 niko 8 tahun insya Allah. Nah, untuk di Masjid Sunan Kalijogo niko kita sudah masuk di putaran minggu ke 320. Terus kira-kira ya sebanyak itulah masjid-masjid yang sudah kita kunjungi dari tahun 2017 sampai sekarang. Cuma mungkin panjenengan sedaya masih ingat bahwa kita pernah mengalami pandemi itu hampir 1,5 tahun, 2 tahun nggih. Terus kita juga sempat berhenti karena memang tidak mudah untuk datang di sebuah masjid yang dimana pada waktu itu juga kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, kemudian ada jamaah yang mungkin punya daya tahan tubuh masing-masing yang berbeda-beda, sehingga kita juga diharapkan untuk istilahnya cooling down dulu, kemudian baru kita mulai lagi. Kalau pas pandemi itu kita lanjut, kemungkinan jumlah masjidnya juga sudah lebih ya, mungkin ada 500-an atau 600-an minggu yang sudah kita jalani. Terus kemudian sinten yang bisa ikut jamaah meniko adalah masyarakat umum. Terus kalau panjenengan lihat persani di parkiran motor itu tadi kan kita tidak memandang merek motor, tidak memandang cc-nya, tidak memandang usia. Panjenengan sakit persani ada yang sudah senior, sudah ada yang masih muda, ada yang masih anak-anak juga masih ada. Monggo kalau misalkan nanti mau bergabung. Kita tidak ada iuran bulanannya, jadi iuran kita itu hanya peci muter yang kita puter setiap kita kumpul ngaten, dan itu untuk diperuntukkan misalkan ada teman kita yang kesusahan seripa, terus kemudian ada juga untuk mensupport konsumsi di masjid yang kita kunjungi, atau juga untuk kegiatan sosial lain, misalkan ada kegiatan dropping air bersih di Gunung Kidul dan macam-macam. Kemudian selain itu Baiker Subuhan Jogja juga menghormati 4 mazhab. Terus misalkan kita di masjid yang
sholatnya ngagem kunut kita samina wa ta'na, kemudian kita ada masjid yang mboten ngagem kunut kita juga nderek. Yang penting sholat subuhnya 2 rakaat Bapak. Kalau 3 rakaat kita mboten nderek gitu. Terus ngaten, terus kita istilahnya dan kemudian kita juga tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik manapun, karena kita juga berpikiran kalau kita nanti membawa politik di dalam jamaah Baiker Subuhan, isi kepala masing-masing orang benten-benten kan ngeten. Terus kita sangat menghormati niku supados kegiatan kita fokus murni hanya untuk nderek memakmurkan soft-soft masjid yang ada di seputaran kota Jogja. Terus kita sebenarnya fokus utamanya mengajak anak-anak muda sebenarnya untuk nderek meramaikan, untuk nderek mencintai agama Islam, nderek untuk nopo ya istilahnya mencintai agama Islam dengan cara yang berbeda. Kalau yang kita fahami kita lakukan niko sebenarnya bahwa dakwah niku tidak harus di atas mimbar, tetapi di kehidupan sehari-hari kita itu bisa. Contoh sederhana saja, panjenengan tindak berdua ke masjid dengan bapak ibu niku juga dakwah. Panjenengan punya makanan kemudian dibagikan kepada tetangga sebelah itu juga dakwah. Panjenengan tersenyum bertemu dengan tetangganya itu juga dakwah. Terus dakwah itu ada di setiap kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang saged saya aturaken untuk perkenalan pagi hari ini. Teman-teman ada bingkisan mboten nggih. Terus kagem setiap masjid yang kita kunjungi biasanya juga kita ada sedikit tondo tresno kagem masjid berupa Al-Qur'an, sajadah dan sandal, semoga saged untuk menambah kemaslahatan yang dapat dimanfaatkan untuk di masjid. Sebelum kami tutup, kami ucapkan matur nuwun juga kepada sedaya jamaah Masjid Sunan Kalijogo atas penerimaannya, atas nopo sedayanipun. Mugi-mugi Allah ingkang membalas kebaikan panjenengan sedaya. Mungkin mekaten ingkang saged saya aturaken, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.